Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana dari Prodi IAD A1 semester 2. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan tentang turunnya Al-Quran secara sekaligus dan bertahap. Tahap-tahap diturunkannya Al-Quran. Yang dimaksud dengan tahap-tahap turunnya Al-Quran ialah tertib dari fase-fase disampaikan kitab suci Al-Quran, mulai dari sisi Allah hingga langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini tidak seperti kitab-kitab sebelumnya, sebab kitab suci ini diturunkan secara bertahap sehingga betul-betul menunjukkan mukjizatnya. Tahap pertama yaitu turun di Lauhul Mahfuz, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Quran Surah Al-Buruj ayat 21. Wujudnya Al-Quran di Lauhul Mahfuz adalah dalam suatu cara dan tempat yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah sendiri dalam Lauhul Mahfuz. Al-Quran berupa kumpulan lengkap yang tidak terpisah-pisah hikmah dari tanazzul. Tahap pertama ini adalah seperti hikmah dari eksistensi Lauhul Mahfuz itu sendiri. Fungsinya sebagai tempat catatan umum dari segala hal yang ditentukan dan diputuskan Allah Subhanahu wa taala dari segala makhluk alam dan semua kejadian. Baiklah, masuk pada tahap kedua. Tahap kedua yaitu diturunkan di Baitul Izzah. Baitul Izzah yaitu tempat mulia di langit, yaitu langit pertama atau langit yang terdekat dengan bumi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3. Dari ayat tersebut menunjukkan turunnya Al-Quran tahap kedua ini, dan cara turunnya yaitu secara sekaligus turun seluruh isi Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sebelum disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Masuk pada tahap ketiga, yaitu Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya Al-Quran disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad baik melalui perantara malaikat Jibril ataupun secara langsung ke dalam hati Nabi Muhammad SAW maupun dari balik tabir. Dalil tentang tahap ketiga, dalil Al-Quran tentang tahap ketiga ini yaitu walaqad anzalnahu ilaika ayatim bayyinat, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 99. Sejarah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu turunnya Al-Quran dalam penyampaiannya, Al-Quran secara keseluruhan memakan waktu kurang lebih 23 tahun, yaitu 13 tahun waktu Nabi masih tinggal di Mekah sebelum hijriah dan 10 tahun waktu Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan permulaan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, tanggal 17 Ramadan, pada waktu Nabi telah berusia 41 tahun bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Sewaktu itu beliau sedang berkhulwat atau bermeditasi di dalam Gua Hiro di atas Jabal Nur. Ayat yang pertama kali turun adalah Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Sedangkan wahyu yang terakhir diterima Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Maidah ayat 3. Pada waktu Nabi sedang berwukuf di Arafah, melakukan haji wada pada tanggal 9 Zulhijjah 10 Hijriah, yaitu ayatnya adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah cukupkan nikmatku kepadamu serta kuridhoi bagimu Islam sebagai agamamu. Periode turunnya Al-Quran. Masa turunnya Al-Quran selama 22 tahun tersebut terbagi dalam periode sebagai berikut. Yang pertama, periode pertama adalah Makkah, yaitu wahyu ilahi yang diturunkan sebelum hijrah tersebut disebut surah atau ayat Makkiyah, yang merupakan 19/30 dari Al-Quran, yang menurut ahli tahqiq selama 12 tahun 5 bulan dan lebih 13 hari. Dan surah Makkiyah itu terdiri dari 90 surah yang mencakup 4.773 ayat. Selanjutnya masuk pada periode kedua, yaitu periode Madinah, yaitu wahyu ilahi yang turun sesudah hijrah disebut surat atau ayat Madaniyah dan merupakan 11/30 dari ayat Al-Quran selama 9 tahun 9 bulan dan lebih dari 9 hari. Baiklah, langsung saja masuk kepada hikmah dan rahasia Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Hikmah yang pertama adalah untuk memperkuat dan memperkokoh hati Nabi Muhammad SAW karena turunnya wahyu baru, dan membuat kegembiraan yang memenuhi hati Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang kedua adalah bertahap dalam mendidik umat yang sedang tumbuh, baik dengan ilmi maupun dengan amali. Di samping mempermudah hafalan dan pemahaman Al-Quran bagi orang Arab, agar kaum muslimin menengok kepada kesalahan mereka yang perlu diperbaiki serta menunjukkan kebenaran kepada mereka. Hikmah yang ketiga yaitu bertahap dalam menanamkan keyakinan dan ibadah yang benar serta budi pekerti yang luhur. Tahap yang keempat menunjukkan bahwa sumber Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Dan yang terakhir, turunnya secara berangsur-angsur dalam beberapa masa sejalan dengan situasi, peristiwa, dan kejadian-kejadian. Baiklah, sekian dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.